Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya di channel Kutoprek Tutorial. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuat sebuah tutorial Excel ya mengenai penjumlahan atau perhitungan dengan menggunakan sum ya. Ada sum, ada offset, ada mon, ada sum produk, ada kombinasi sum produk, offset dan mon. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki data-datanya, yaitu data penjualan PT XYZ, kuantitinya berapa, harganya berapa, total penjualan berapa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ya, teman-teman bisa lihat ini adalah sampai tahun 2022. Nah, yang di sini perhitungannya adalah year to date ya. Saya harus menghitung perhitungan year to date dengan menggunakan rumus sum, yaitu dari kuantitinya berapa, year to date-nya Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, dan seterusnya. Serta harga, yaitu dengan sum juga, Januarinya berapa, Februarinya berapa, Maret, dan seterusnya. Nah, kalau year to date itu kan berarti artinya, kalau Februari, year to date Februari, berarti kuantitinya berarti jumlahnya adalah 500, yaitu 200 plus 300 ya, jadi 500. Kalau sampai Maret berapa? Berarti 600. Nah, di sini perhitungannya adalah sampai tahun 2022, tapi nanti year to date-nya sendiri-sendiri ya, 2021 berarti ya selesai sampai Desember tahun 2021, year to date Desember 2021. Lalu 2022 mulai lagi dari Januari awal lagi sampai dengan year to date Desember tahun 2022. Nah, di sini nanti kita akan melihat mana yang lebih efektif ya, pakai sum aja tapi atau dengan offset ya, dengan fungsi offset dan mon ya, atau ibaratnya kita lihat ya nanti ya dengan kombinasi itu mana yang lebih efektif. Oke, kita coba yang pertama dulu ya, yaitu dengan sum. Berarti kalau kita bicara year to date berarti kuantitinya, artinya sum, kita buka kurung ya. Nah, sum numbernya yaitu sel B6 ya. Lalu kita titik 2, sel B6 lagi ya, kita tutup kurung. Nah, di sini kuncinya adalah saya mau bisa langsung ditarik ke kanan, shred ke kanan langsung selesai. Nah, kuncinya adalah pada B6-nya ini, yang B. Jadi kalau mau melakukan penjumlahannya itu B-nya ini jangan sampai bergeser, yang paling depan, B6 yang paling depan nih ya. Makanya kita harus kunci. Jadi dia tidak akan bergeser ke kanan. Boleh dia bergeser ke kanan, dia tidak boleh bergeser ke kanan, tapi dia boleh turun barisnya boleh ya. Makanya yang kita kunci adalah B-nya ya. Kita ambil kunci ya, kita kunci enter. Nah, di sini kita tahu bahwa Januari year to date-nya 200, jelas 200 karena dia baru bulan Januari. Nah, kita tarik ke kanan. Oke, kita tarik ke kanan nih teman-teman sampai bulan Desember. Nah, teman-teman bisa lihat year to date-nya Februari 500. Betul, 200 tambah 300. 600 juga betul ya, 600. Nah, sekarang saya mau yang 2022. Nah, ini saya kontrol copy, saya tarik ke sini ya. Nah, itu hasilnya 2000. Nah, ini menurut teman-teman benar apa nggak gini? Salah, karena tadi saya mau bahwa tahun 2022 itu mulai dari Januari 2022. Bukan dari Januari 2021 sampai Januari 2022 year to date-nya. Bukan seperti itu. Nah, kalau di sini kalau kita lihat, itu kan dia adalah dari Januari ya. Januari sampai dengan Januari. Ini jelas salah. Artinya kalau kita mau benarkan berarti kita tadi tinggal yang sel B6-nya ini kita ganti jadi N, B-nya kita ganti N. Nah, baru dia betul nih. Lalu kita Ctrl C, lalu kita tarik ke kanan ya sampai bulan Desember. Nah, ini baru betul nilainya. Oke, itu yang untuk quantity ya, untuk quantity. Lalu kalau untuk harga, kalau harga karena ini kalau kita pakai Ctrl C ya, kita copy ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah betul ya. Kita copy, kita tarik lagi ke sini, total semua. Ini akan salah. Salahnya di mana? Salahnya di 2022-nya. Nah, ini ketarik seperti ini ya, sampai di sini ya. Nah, sebenarnya kalau rumus kayak gini, cara yang lebih simpel karena kita sudah bikin rumus yang di atas ya. Kita delete ya. Kita tinggal copy aja coba ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini udah otomatis nih nilainya. 4, 8, 13, bener nggak? 5, 4, 9, 13 betul, sampai 53. Nah, karena apa? Karena kita sudah bikin rumus yang di atasnya ya. Oke, nah kalau umpama year to date dengan quantity ya, jadi tadi adalah problem permasalahannya ketika ada perpindahan tahun, maka
kita harus membuat rumus ulang lagi. Kan seperti itu kalau kita pakai sum. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan offset dan mon. Nah, caranya offset dan mon dan sum tambahan ya, sum ini tambahan, nanti kita juga perlu sum kombinasi sum, offset dan mon. Oke. Nah, di sini berarti sama dengan kita sum dulu ya. Kita sum dulu. Number one-nya adalah kita pakai offset dulu ya. Kita pakai offset, lalu reference-nya karena ini quantity, berarti saya ambil sel B6 quantity di sini ya. Saya ambil ini. Lalu row-nya saya nggak butuh turun satu row nggak butuh, atau pindah ke kolom satu kolom yang di sampingnya saya nggak butuh. Makanya saya kasih nilai 0, row-nya kali 0, hack ini wajib kita isi 1 ya, kalau umpamanya memang dia standarnya itu adalah 1 soalnya. Nah, kayak gini ini 1 ya. Maka kita isi 1. Width-nya kita pakai namanya mon ya, kita pakai mon. Minus ya, nanti kita minuskan ya. Jadi dia nanti biar kehitung ya, ibaratnya kayak reference kumpulan lah ibaratnya seperti itu. Width-nya kita hitung, kita pakai rumus mon, lalu kita buka kurung. Kenapa saya pakai mon? Karena saya butuh ini Januari ini ya. Januari itu adalah monnya adalah -1, Februari -2, Maret dan seterusnya. Makanya saya pakai rumus mon agar apa? Agar di bulan Januari itu minusnya adalah -1, Februari -2, Maret -3 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan ambil yang di sel B5 ya, di bulan ini ya. Sel B5, lalu setelah itu saya tutup ya. Saya tutup dulu dan saya tutup lagi ya. Nah, udah selesai tutup ya. Lalu setelah itu kita pakai titik 2. Nah, berarti kan antara rank dari berapa sampai sel berapa. Nah, yang di sini saya titik 2 itu adalah saya ambil sel B6 ya. Berarti kan ranknya sampai B6. Kita tutup, enter. Dapat ya 200 sama dengan memakai sum saja. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ketika saya Ctrl C, saya tarik terus ini ke kanan ya. Saya tarik ke kanan, itu sudah nggak perlu lagi saya ngerubah-ngerubah lah. Nah, saya udah nggak perlu lagi di bulan Januari ini saya ngerubah, nggak perlu. Nah, ini udah 120 sendiri. Kita cek ya, bener apa enggak. Kalau umpamanya hasilnya dengan yang year to date sum yang di atas ini adalah hasilnya tidak 0, maka itu pasti salah. Jadi hasilnya harus 0 ya. Quantity di sini saya kurangi dengan quantity year to date quantity yang di bawah ya. Saya Ctrl C, saya tarik itu. Nah, saya tarik. Selama hasilnya 0 maka benar. 0 berarti yang saya buat rumusnya benar. Jadi kita wajib ketika kita membuat rumus-rumus Excel, kita harus checking dulu bener apa enggak gitu loh hasil dari rumus itu. Kayak gitu. Kalau saya lebih seperti itu ya, lebih ke checkingnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah yang ini menghitung harga ya, rata-rata year to date harga dengan sum product ya. Berarti kan year to date-nya harga dengan sum product. Nah, di sini berarti sama dengan apa ini saya munculin ya. Rumusnya saya akan munculkan ya, mungkin seperti ini. Oke. Lalu di sini harga dengan sum product. Nah, sum product berarti sama dengan sum product ya. Ini sebenarnya konsepnya sama aja dengan sum tadi ya, cuman dia bisa rank ya ini ya. Ada array-arraynya ya. Nah, sum product array dari array berapa nih ya? Berarti kan saya ambil karena rata-rata harga, berarti kan quantity kali harga ya. Sum product ya. Sebenarnya dari sini juga nggak apa-apa sih, cuman saya mau tunjukkan antara Q sama P-nya aja ya. Ada perkaliannya lah, ada perkaliannya. Sum product-nya saya ambil sel B6 ya. B6, lalu saya titik 2 ya, B6 lagi ya ibaratnya ya. Dan saya jangan lupa dikunci nih yang di depannya nih ya, nanti untuk array-nya ya. Kita kunci. Lalu setelah itu kita kalikan ya. Kita kalikan dengan harga nih ya, P harganya ya. Kita kalikan dengan harga sel berapa ini? Sel B6 ya, B7 deh, B7 deh, B7. Sel B7, lalu saya titik 2 ya. Ya B7 lagi gitu ya. Kita tutup. Nah, di sini jangan lupa yang di sel B7 ini juga depannya ini juga dikunci ya, dikunci. Enter. Nah, dapatnya ada 800. Nah, karena dia
year to date P harga berarti kan artinya harga year to date ya. Saya akan bagi dengan ya. Saya akan bagi dengan quantity ya, quantity. Tek, kita bagi dengan quantity ya. Dapat hasilnya 4 ya. Kita Ctrl C. Kita Ctrl C. Nah, kita tarik nih ya sampai Desember. Nah, hasilnya seperti itu. Kita tarik lagi ya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Dan ini akan salah ketika di bulan Januari ya. Januari ini akan salah. Salahnya di mana? Ya salahnya ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Salahnya kereng antara Januari sampai dengan Januari 2022. Nah, makanya harus dibenerin lagi ya. Benerinnya bagaimana? Benerinnya teman-teman yang untuk sel B6 ini berarti teman-teman ganti N6 ya. Lalu B7 jadi N7, enter. Lalu Ctrl C, teman-teman tarik ke sampai nah, ini udah bener nilainya ya. Jadi ini adalah year to date rata-ratanya ya, rata-rata dari tadi pembagian antara total penjualan. Jadi quantity dikali harga dibagi quantity kali harga dibagi dengan jadi total penjualan tadi dibagi dengan quantity sum-nya ini ya. Dibagi dengan year to date-nya dari sum-nya ini ya. Oke. Nah, akan lebih efektif lagi apabila teman-teman menggunakan kombinasi yaitu offset dan mon ya, sama seperti yang tadi yang di atas ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ya ini saya males buat rumusnya ya. Saya copy aja ini ya, saya copy, saya taruh di bawah ya. Intinya adalah saya akan merubah yang di depannya ini. B7 sama B6 itu akan saya rubah ya. Oke. Nah, berarti sel B6 ini akan saya pakai rumus namanya offset ya. Offset, lalu buka kurung. Referensinya adalah tadi quantity ya. Referensinya adalah quantity. Oke, ini sudah masuk di quantity. Lalu referensinya ada di quantity. Lalu row-nya adalah 0 ya. Row-nya 0, kolomnya 0, height-nya adalah 1. Sorry, ini tadi offset, oh iya sorry ya, offset referensinya adalah B6 ya, lalu row-nya adalah 0 ya, kolomnya adalah 0 ya, lalu height-nya adalah 1. Nah, nanti kuncinya di sini width-nya itu artinya lebarnya ya, range lebarnya itu dia mencakup seberapa banyak datanya. Nah, width-nya tadi makanya pakai mon, minus mon, buka kurung sel B5 ya. Oke, kita tutup kurung, kita tutup lagi, kita enter. Nah, hasilnya 4 ya, sama kan sama di atas. Tapi ini kalau kita tarik ya tetap masih salah. Kenapa? Karena yang di sini yang belum diganti juga nih, yang sel yang B7-nya ini harus diganti juga kayak gitu. Diganti apa? Harga gitu. Oke, kita cek ya. Di sini yang B7 akan saya ganti juga pakai offset, lalu referensinya adalah sel B5 ya. Terserah mau sel B5 atau B12, yang penting ini adalah ini offsetnya bukan B5 tapi B7 ya, B7. Lalu row-nya adalah 0 ya, lalu kolomnya 0, height-nya 1 ya, width-nya adalah minus mon ya, minus mon, buka kurung, sel B5 ya, pakai sel B5 untuk monnya nanti, lalu tutup kurung, tutup lagi ya, enter. Nah, di sini sudah selesai nih rumusnya. Nah, coba kita tarik ya, kira-kira hasilnya sama nggak dengan yang P harga dengan sum produk saja ya. Kita coba ya, kalau umpamanya betul berarti rumusnya sudah betul. Kita Ctrl C, kita tarik ke kanan ya, kita tarik ke kanan, kita enter. Nah, sama seperti konsepnya, selama hasil P harga sum produk year to date P harga sum produk itu sama dengan P harga sum produk offset dan mon ini ya, selama nilainya 0 berarti dia benar. Kalau tidak 0 berarti ada yang salah. Kita checking ya, itu selalu harus kita wajib untuk cek hasil dari rumus yang kita buat. Kita Ctrl C, kita tarik ya kalau ada pembandingnya. Kita cek, oke, hasilnya ternyata 0 ya teman-teman. Artinya apa? Kalau 0 berarti artinya sudah betul rumusnya. Nah, jadi gitu ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih?
lebih enak pakai sum atau lebih enak pakai kombinasi ya antara sum product atau offset dan mon ya. Lebih enak mana nih? Kalau sum tadi ya kita perlu, kalau ada beda tahun kita perlu ranknya itu perlu kita atur lagi ya. Tapi kalau untuk offset kita ngatur di awal rumusnya. Offset dan mon dan sum ya. Kombinasi lah ibaratnya, yang untuk kombinasi kita ngatur rumusnya di awal. Tapi setelah itu tinggal tarik aja selesai. Udah kayak gitu ya kan. Nah, oke teman-teman ya, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.